Ada 3 tahap tuh yang harus kita lalui. Ya. Yang pertama, kita harus bisa proaktif. Proaktif itu artinya kita tanggung jawab, memilih untuk bertindak dibanding menunggu. Pribadi yang proaktif dia bertindak, jangan sampai menunggu. Atau yang kedua, kita juga harus bisa mendahulukan yang penting. Banyak di antara kita lebih suka mengurus hal-hal yang mendesak dibanding yang penting. Yang mendesak itu belum tentu penting. Contoh. Terima kasih sahabat Mireng, RCTV Lakapadane masih setia bersama kami di Midang Bareng Bang Hak. Jadi lebih baik. Kita berikan kesempatan satu penanya lagi untuk tamu Midang Bareng. Dipersilahkan, ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli dari Cirebon, izin bertanya ya Bang. Ya. Pemenang membentuk kebiasaan seharinya sebagai pemenang. Bagaimana supaya kita membiasakan diri sebagai pemenang? Terima kasih. Baik. Oke, dipersilahkan untuk dijawab Bang Hak. Iya, betul sekali bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa pemenang itu punya kebiasaan sebagai pemenang. Nah, bagaimana supaya kita punya kebiasaan sebagai pemenang? Pertanyaannya luar biasa. Yang pertama nih, bahwa kebiasaan itu harus kita bisa melihatnya dengan real. Contoh begini, ada orang yang kebiasaannya makannya itu, minumnya itu air soda. Dan dia ingin mengganti kebiasaannya. Lalu susah sekali dilakukan. Saya katakan begini, sebab air sodanya selalu kelihatan. Jadi cobalah Anda ganti bahwa air sodanya ditutup dulu. Sehingga kalau Anda mau ngambil itu susah. Tapi Anda mudah untuk meraih air biasa gitu. Sehingga ketika dia ngambil air yang biasa itu kelihatan lebih gampang. Jadi langkah pertamanya pastikan bahwa kita melakukannya mudah untuk dilakukan. Kalau sulit untuk dilakukan, kita sudah punya rasa enggan, ya kan? Jadi pastikan yang pertama melakukannya mudah sekali. Jadi kalau saya pengen berangkatnya pagi-pagi, bangunnya dimudahkan. Pengen belajarnya dengan baik, bangunnya harus juga dimudahkan. Berarti kemudahan itu syarat utama kita bisa melakukan kebiasaan. Kalau sulit, maka kita juga tidak mau melakukan, kita enggan melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan terlihat. Nah, kalau sudah terlihat, itu kita mau melakukan. Kalau biasanya nih, baca buku, ngambil bukunya jauh dan gak kelihatan. Baca bukunya mau atau tidak? Tidak, ada keengganan terlebih dahulu. Tapi ketika kita ingin, Bang, saya pengen membiasakan baca buku, kebiasaan para leader, pemimpin itu adalah baca buku, tapi saya nggak bisa baca buku Bang, saya nggak punya kebiasaan. Yang pertama, pastikan harus mudah dijangkau bukunya. Anda duduk, bukunya ada di samping, gampang nggak? Gampang, tinggal lirik terlihat. Pasti ada keinginan untuk ngambil. Jadi kebiasaan itu membentuk kita dan kita membentuk kebiasaan. Yang ketiga, pastikan harus terlihat menarik gitu. Jangan sampai mudah terlihat tapi gak menarik. Itu juga tidak akan mungkin membentuk kebiasaan. Ingat kuncinya bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh kebiasaan. Karakter kita terbentuk dari kebiasaan. Tetapi pastikan kebiasaan juga kita bentuk. Jadi kalau kita tidak bisa membentuk kebiasaan, hati-hati. Kita bisa jadi malas, kita bisa jadi tidak mau menjadi orang yang berguna, dan pada akhirnya kita tidak bisa memberikan manfaat apa. Kenapa itu? Karena kita membentuk kebiasaan seperti itu. Maka apabila kita ingin membentuk kebiasaan pemenang, pastikan hanya langkah yang mudah untuk dilakukan. Pastikan kita bisa melihatnya dengan jelas. Dan yang ketiga, itu punya daya tarik untuk dilakukan. Itu kebiasaan para pemenang. Jangan memulai satu hal yang paling sulit gitu, tidak akan mungkin kita menarik untuk dilakukan. Jadi mudah, terlihat dan menarik. Ada. Istimewa sekali Bang Hak. Ini kita sampai pada sesi closing statement nih Bang. Dari awal sampai akhir mohon diberikan closing statement. Dipersilahkan. Baik. Nah,
Sahabatku, pemirsa RCTV Langkapadane dan Ananda, Adinda, mahasiswa-mahasiswi ITKes Mahardika, pemenang itu kita bisa melihat akhir saja, seperti melihat wah dia hebat, dia luar biasa, dia bisa punya ranking, dia punya prestasi, dia sukses, dia berhasil, dia kaya gitu ya. Itu kelihatan hasil akhirnya saja. Padahal pembentukannya itu butuh proses yang panjang. Dia mampu mengalahkan rasa malasnya, dia mampu mengalahkan bahkan egonya. Orang-orang yang menjadi pemenang tidak egois, tetapi bagaimana tumbuh bersama sehingga dia akan menjadi tidak hanya pemenang pribadi, tapi menjadi pemenang publiknya, pemenang di lingkungannya, hingga dia bisa bermanfaat bagi sosialnya. Pengusaha-pengusaha yang sukses dan kaya raya itu bukan pengusaha yang egois, tapi pengusaha yang selalu tanya, Anda punya masalah apa? Dan saya pasti akan memberikan solusinya. Semakin saya bisa memberikan solusi kepada banyak orang, maka uang akan banyak mengalir kepada saya. Setuju tidak? Maka pengusaha itu begitu, memberikan jaminan apapun masalah Anda, sayalah solusinya. Hingga bagi setiap orang-orang yang menjadi pemenang adalah kemudian dia rela untuk membayar rasa letihnya, rasa lelahnya dengan berbagai macam upaya. Orang-orang masih tidur, dia sudah bangun. Orang-orang malas, dia memilih rajin. Orang-orang tidak mau baca, dia mau baca. Dan nih perhatikan, para pemenang itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang tidak semua orang peduli. Ada orang yang kaya raya dari sampah, ada tidak? Ada, itu sampah diabaikan, tapi dia ambil, dia kelola menjadi sesuatu yang di-recycle dan ternyata menghasilkan. Orang lain buang, buat dia menghasilkan. Lihat ya, orang-orang yang berhasil kadang-kadang mengambil peran dari orang yang tidak mau perankan. Gitu. Jadi jangan sampai kita gengsi, orang yang ego itu kan gengsi. Pemenang gak ada gengsinya. Dia rela untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi tindakannya tidak disenangi oleh orang lain. Yang bisa jadi tindakannya gak disukai sama orang lain. Tapi dia memilih untuk jalan yang berbeda. Jalan pemenang itu sedikit dan mungkin jalan yang kecil, tetapi mendaki dan terjal. Sehingga sangat sedikit orang yang mau melaluinya. Maka apabila kita jadi pemenang, pastikan kita lakukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang mudah, hal-hal yang bisa terlihat, hal-hal yang menarik, tapi dengan kesungguhan yang besar sekali, hingga pada akhirnya kita bisa tampil menjadi pribadi yang menang, kita bisa tampil menjadi pribadi yang mandiri, dan pada gilirannya kita bisa tampil untuk bermanfaat bagi masyarakat di luar, sehingga dia betul-betul menjadi pribadi yang menang. Istimewa sekali Bang Hak, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi pemenang sejati adalah dia yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kami ucapkan terima kasih inspirasinya Bang Hak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat dari mahasiswa ITKes Mahardika Cirebon. Jangan lupa tetap tonton kami di minggu depan, hari Minggu jam 19.30. Follow kami di Instagram, TikTok, dan YouTube. Sekian, tetap di Midang bareng Bang Ha, jadi lebih baik.